Febriani. Hadir. Sulaiman Rahmat. Hadir. Salim Abdillah. Hadir. Zainul Huda. Ada Bu. Muhammad Hafiz. Hadir. Feby Isnaini. Hadir. Rivo Karindra. Hadir Bu. Zakia Wulandari. Hadir. Istia. Hadir. Debbia Delia. Hadir. Ayu Fajar. Hadir. Dan Syakila Valenika. Hadir. Hadir semua ya. Ya, Bu. Nama saya belum dipanggil. Siapa namanya? Eka. Oke. Eka hadir ya. Maaf ya Eka, namanya terlewat. Baiklah, anak-anak tahu tidak hari ini Ibu akan membahas materi tentang apa? Tidak. Maaf ya. Hari ini kita akan belajar mengenai mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu halal dan apa itu haram. Ada yang tahu apa itu halal dan apa itu haram? Halal itu makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Ya, pinter. Haram? Tidak boleh dimakan. Jadi halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada makanan halal dan juga ada minuman halal. Begitu juga ada makanan haram dan juga minuman haram. Nah, anak-anak bisa buka buku yang sudah Ibu kirim di grup, itu di halaman 206. Silahkan dibuka. Pertama kita akan membahas terkait dengan makanan halal. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kalian yaitu Feni, makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal, yang kedua thayyib. Tadi halal sudah jelas bahwa makanan yang memang boleh dimakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan thayyib itu artinya baik, makanan yang baik dimakan, yang mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88. Coba dibaca ayatnya. Ayu Fajar.
bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut. Nah, jadi misalkan makanan itu halal tetapi kita mendapatkannya mencuri, itu bagaimana? Haram. Karena di sini sudah jelas kriterianya halal juga cara mendapatkannya. Nah, kemudian jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya itu ada di buku. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Di buku terdapat sebuah hadis, coba dibaca Rifo. Halal. Ya. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Nah, artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Nah, jenis makanan halal yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor ataupun menjijikan. Jadi makanannya itu harus bersih. Yang ketiga yaitu makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh termasuk akal, pikiran serta tidak merusak norma dan juga akidah kita. Nah, sampai sini anak-anak paham terkait dengan makanan halal? Sudah. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan. Tadi ada berapa kriteria terkait dengan makanan halal? 3. Yang pertama, halal selanjutnya kita masuk pada makanan haram. Jadi tadi kalau makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan, sedangkan makanan haram makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, semua makanan haram langsung dinyatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Coba dibaca Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam hewan buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasi dengan azlam anak panah karena itu perbuatan fasik. Jadi di dalam Quran surah Maidah ayat 3 tadi sudah jelas bahwa makanan haram itu terdiri dari bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama lain. Kemudian yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat ataupun membahayakan terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah itu juga termasuk ke dalam makanan yang haram. Kemudian yang ketiga yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan itu juga termasuk ke dalam makanan yang haram. Kemudian makanan yang didapatkan dengan cara yang batil ataupun tidak benar seperti tadi
bagaimana sebenarnya cara mendapatkannya. Nah, jadi makanan haram ini kebalikan dari makanan halal. Paham anak-anak terkait makanan halal dan juga haram? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana dengan ikan di laut mati? Ikan di laut. Ikan, misalnya ikan kita beli itu kan mati, kita tahu. Misalnya orang jual ikan di pinggir jalan itu makanya mati semua itu. Ya. Jadi gimana itu? Apa namanya? Jadi kan tidak disebut nama Allah, tapi di situ mati semua ikannya. Maksudnya ikan yang dijual di pasar. Maksudnya apa ikan yang kita temukan misalkan kita ke pantai terus temukan ikan di pinggir pantai terus kita makan, atau ikan yang kita beli sehari-hari maksudnya? Ikan di pantai maupun di pasar. Ikan yang mati. Bisa ada tiga fungsi maksudnya. Kita kan tidak tahu Halal ya maksudnya. matinya kenapa itu. Iya, saya tahu maksudnya ikannya itu halal atau haram, tapi maksudnya tuh masuk pertanyaan dia. Ikannya itu kita temukan tidak sengaja dia sudah mati di pinggir pantai, apa memang ikan yang dijual-jual? Ikan tidak sengaja di pantai. Yang bisa kita ke pantai tidak sengaja bukan ikan yang sudah mati. Ya. Itu kan saja kalau misalnya ikan itu besar kan, tapi mati pinggir laut kita. Laut kan bendera itu. Oh jadi manusia tahu tidak atau gimana? Ya lebih baik kita cari tahu dulu kejelasan ikan tersebut matinya karena apa. Tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa kalau ikan itu kalau hewan yang mati ataupun hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam hewan buas, kalau tidak menyebutkan nama Allah itu tidak boleh bagaimana? Dino, Ya. kalau nembak burung tuh kok boleh nggak? Burungnya dimakan, itu kan nembak tanpa menyebut nama Allah. Kalau nembaknya langsung mati jatuh, tidak disembelih kan nama? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu kan biasanya kan kita tembak terus mati kan. Pelajaran itu. Tidak boleh, itu termasuk Tidak boleh kok. Iya. Misalnya bagaimana dalam kondisi darurat, misalnya kita tersesat di hutan, terus kita itu tidak menemukan makanan yang halal, tetapi statusnya teman-teman bagaimana itu makanan yang Kalau memang sudah betul-betul darurat dan tidak ada lagi makanan yang memang
minuman yang halal. Nah, jadi ada manfaatnya ketika kita mengonsumsikan makanan dan minuman yang halal, dan juga nanti ada akibat buruk dari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, manfaat dari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Ya. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi tenaga kita, menjadi daging ya, dan itu digunakan untuk kita beraktivitas, beribadah. Jadi sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian kita juga terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Itulah manfaat ketika kita mengonsumsi ataupun makan dan juga minum minuman yang halal, ya, yang pastinya itu sehat dan baik untuk tubuh kita. Kemudian akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga sudah jelas bahwa minuman haram itu semuanya memabukkan dan termasuk ke dalam dosa besar. Kemudian yang kedua, ketika kita mengonsumsikan makanan ataupun minuman haram juga itu tidak baik untuk kesehatan kita. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalkan tadi ya, alkohol dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tetapi jika ada tadi kan pertanyaan, jika penyakitnya harus diobatkan dengan alkohol itu tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti halnya ketika kita mengonsumsi minuman khamar tadi itu kan memabukkan, maka pikiran kita kemana? Jadi itu akan menghambat ataupun menghalang pikiran kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini anak-anak paham? Yakin sudah paham? Oke, baiklah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tugas kepada anak-anak semuanya. Tapi tugasnya ini per kelompok ya. Ibu hanya membagikan 2 kelompok. Laki-lakinya kita bagi 2 ya, 2 ya. Kamu nggak mau? Tiga. Ayo pindah ke sini. Sebelah saya. Salim sama Hafiz masuk di kelompok macan. Ini kelompok singa, ini kelompok macan, kelompok 2. Ini satu ada.
akan disampaikan oleh saudari Debbie makna dari cerita tersebut. Nah, baiklah, saya menyampaikan makna yang terkandung dalam kisah yang sudah diceritakan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, kehalalan menjadi syarat terkabulnya doa. Sudah terdapat di cerita tersebut bahwa sebelumnya ulama tersebut selalu dikabulkan doanya. Namun setelah dia tanpa sengaja memakan kurma yang satu butir itu, karena itu kan bukan haknya, jadi doanya tidak dikabulkan selama 40 hari. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memakan sesuatu yang tidak halal cukup berdampak besar terhadap dia, yang dimana dia sebelumnya selalu terkabulkan doanya, setelah tanpa sengaja memakan bukan haknya tidak terkabulkan doanya selama 40 hari tersebut. Oke, lanjut ceritanya. Setelah itu, ulama ini mencari pedagang tersebut ke pasar sehingga beliau menemukan tokoh itu, tokoh yang menjual kurma, tetapi ternyata yang berjualan itu sudah tidak ada lagi di situ dan digantikan oleh orang lain. Yang menggantikannya itu adalah anaknya sendiri, sehingga ulama ini meminta maaf kepada anak tersebut dan menjelaskan